Baik teman-teman, kembali lagi kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam materi turunan. Kali ini kita pada bagian pencarian interval naik, turun, dan diam atau stasioner. Nah, ini diam atau stasioner ini bisa juga disebut dengan titik balik minimum dan titik balik maksimum, ya. Oke teman-teman, ini masih bersama saya Atolong Banua. Kita akan lanjut lagi, tapi kita lihat dulu sketsa gambar yang sudah saya buat. Nah, ini adalah gambar dimana atau kurva, ada dia kurva naik, ini kurva fx, ya. Kemudian kita harus lihat ada beberapa titik-titik di sini, ya. Titik-titik dimana yang ini adalah titiknya titik diam, nah, dimana ini diam atau stasioner. Kemudian di sini intervalnya naik dan ini turun. Nah, sebenarnya teman-teman, pencarian interval ini dapat kita sebutkan dengan kata lain, kita mau mencari tingkat kemiringannya, ya. Masih lagi-lagi kita bicara pada tingkat kemiringan. Nah, bagaimana cara mengetahui di manakah dia interval naik, atau pada posisi dia turun, atau pada posisi dia diam? Nah, ini ada syaratnya teman-teman. Nah, syarat yang pertama itu kita bisa uji dengan turunan pertama, kemudian kita bisa juga menguji dengan turunan kedua. Namun yang kali ini kita akan melihat dengan menguji turunan pertama. Nah, kita misalkan FA adalah nilai stasioner di X sama dengan A, ya. Nah, yang pertama, FA itu adalah nilai balik maksimum jika untuk X lebih kecil dari A, maka F aksen atau turunan pertama lebih besar dari 0. Maka ini fungsinya naik. Dan untuk X lebih besar dari A, maka F aksen A lebih kecil dari 0. Ini turun. Maka disitu adalah terjadi nilai balik maksimum. Nah, kita lihat animasinya teman-teman, bagaimana sih maksudnya. Nah, ini ada kurva, ya, kurva. Di sini ada titik ketika dia sudah naik ke sini, kemudian dia diam di sini, kemudian dia turun lagi. Nah, inilah kita sebut dengan nilai A-nya, ya, nilai A. Kemudian nilai X kurang A. Jika nilai X itu lebih kecil dari A, berarti di sebelah kiri, ya. Nah, posisinya dia naik, ya, posisinya dia naik. Dan ketika X lebih besar dari A, posisinya dia turun. Maka di sini terjadi nilai balik maksimum, ya. Paham ya teman-teman? Nilai A, ini nilai A di tengah ini. Jika lebih kecil dia posisinya naik, dan jika lebih besar posisinya turun, maka di sini terjadi titik balik maksimum. Kemudian itu yang kedua, FA adalah nilai balik minimum jika untuk X kurang A, maka F aksen A lebih kecil dari 0, dia turun. Kemudian untuk X lebih besar dari A, maka F aksen X lebih besar dari 0, maka dia naik. Nah, kita lihat juga teman-teman. Nah, ini dia. Jika ini adalah nilai A, ya, kemudian lebih kecil X, nilai X lebih kecil dari A, dia posisinya turun, ya, dia posisinya turun. Dan jika X lebih besar dari A, posisinya dia naik, maka di sini akan terjadi nilai balik minimum, ya, dari besar turun kecil, ya, sehingga dari naik dia turun, kemudian dia naik lagi. Sementara ini terbalik, ya,
dia turun, kemudian dia naik lagi. Nah, maka terjadi nilai balik minimum. Sementara di sini tadi dia naik kemudian turun, sehingga terjadi nilai balik maksimum. Nah, oke teman-teman, supaya kalian lebih paham, kita akan lihat contohnya. 1. Dengan menggunakan uji turunan pertama, tentukan jenis ekstrim dari fungsi. Ya, jangan bingung teman-teman, apa bahasanya dengan ekstrim? Ya sama aja. Ekstrim itu juga menyatakan intervalnya. Apakah dia interval naik, turun, ataupun diam. Di mananya? Pada posisi mana dia mengalami ketiga interval tersebut. Nah, yang pertama teman-teman, untuk menyelesaikan ini kita harus mencari nilai turunan pertama dari sini. Ya, nilai turunan pertamanya. Berarti turunan pertamanya itu adalah 3x kuadrat kurang 12x tambah 9. Nah, ini kita harus turunan pertama ini kita buat menjadi sama dengan 0. Ya, jadi sama dengan 0. Tadi kan katanya, tadi juga kan, nah tadi kan dibilang f aksen lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0, berarti kita harus buat dulu dia sama dengan 0. Ya. Nah, kita lihat teman-teman, untuk f aksen sama dengan 0, maka dapat dia turunan pertama tadi 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Ya, ini sama dengan kita nolkan. Berarti dapat dia x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi x kurang 1 atau x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, kalau sudah dapat nilai x-nya berarti ada 2 teman-teman. Ya, berarti dapat kita bayangkan ada titik balik minimum dan titik balik maksimum. Nah, kemudian nilai x ini akan kita substitusikan kepada fungsi yang di atas untuk mencari titik stasioner. Ini kan sudah kita buat sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 berarti dia tetap, tidak ada perubahan. Nah, nilai stasioner untuk di x sama dengan 1 adalah f1 kurang 1 pangkat 3 kurang 6 kali 1 pangkat 2 tambah 9 kali 1 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian untuk x sama dengan 3 adalah 3 pangkat 3 kurang 6 kali 3 pangkat 2 tambah 9 kali 3 tambah 1, hasilnya sama dengan 1. Benar ya teman-teman? Ini 3 pangkat 3 27, ini 9 kali 3 27, hasilnya 54 ya. Ini sementara 6 kali 9 juga 64, yang tambah 1 hasilnya 1. Ini habis ya. Nah, setelah itu teman-teman, kita butuh garis bilangan untuk membuat x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Ya, di sini 1, di sini 3. Nah, gunanya apa? Kita mau menentukan di manakah dia interval naik, turun, dan tetap. Kalau tetap udah tahu ya, pada x1 y-nya 5 dan x-nya 3, y-nya 1. Nah, kita tinggal mau melihat apakah di mana dia titik balik minimum dan maksimumnya, serta kita mencari dia interval naik turunnya di mana. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa ketika ini 1, sini 3, di sini ada angka 2, sini ada angka 0, di sini ada angka 4. Kan begitu ya? Atau angka lain pun boleh, teman-teman. Ya, angka lain pun boleh. Tapi setidaknya kita ambil yang lebih mendekati sehingga perhitungan substitusinya nanti lebih mudah. Nah, ini dia teman-teman. Nah, maka ketiga yang ini akan kita substitusikan kepada turunan pertamanya. Nah, ini dia. Untuk f aksen 0
ya. Untuk ini 0, kita substitusikan 3 kali 0 pangkat 2 kurang 12 kali 0 tambah 9, hasilnya 9. Dan ternyata 9 itu teman-teman lebih besar dari 0 ya. Karena ini lebih besar dari 0, maka ini fungsinya fungsi naik. Maka di sini kita buat tanda tambah supaya kita tahu. Nah, kemudian untuk f aksen 2 kita masukkan 3 kali 2 pangkat 2 kurang 12 kali 2 tambah 3 tambah 9, hasilnya minus 3. Dan ternyata minus 3 itu lebih kecil dari 0. Maka ini fungsinya turun. Karena ini turun, kita buat tandanya di sini negatif. Untuk yang ketiga adalah f aksen 4 sama dengan 3 kali 4 pangkat 2 kurang 12 kali 4 tambah 9. Hasilnya sama dengan 9. Ini juga lebih besar dari 0. Maka ini juga fungsinya fungsi naik. Kalau naik ini kita buat dalam tanda positif. Nah, berarti kita sudah tahu teman-teman. Pada di sini dia fungsi naik, kemudian dia turun, kemudian di sini dia naik lagi. Nah, kira-kira demikian grafiknya teman-teman. Supaya kita lebih paham, kita bisa buat grafiknya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini dia naik dan stasioner di mana? Di sini. Di titik 1,5 ya. X-nya 1, Y-nya 5. Dan di sini di titik 3,1. Maka karena ini naik dan turun, di sini terjadi fungsi balik maksimum. Sementara di sini turun dan naik lagi, maka di sini terjadi namanya fungsi balik minimum. Di sini titik balik minimumnya atau titik stasionernya. Maka dapat kita buat teman-teman titik balik maksimum pada 1,5 dan titik balik minimum pada 3,1. Demikian teman-teman contoh menentukan jenis atau pencarian interval fungsi naik, turun, dan stasioner. Oke teman-teman, saya harap kalian bisa mengerti. Dan kalau tidak mengerti, videonya boleh kamu ulang dan kamu boleh mengerjakan contoh-contoh soal dari sumber yang lain. Terima kasih.